Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiyang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga bersukacita. Nah, minggu ini sekolah minggu akan dibawakan oleh Mbak Winda dan juga ditemani teman-teman yang lain. Tapi sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, biar makin semangat nih, ternyata ada Kak Fanya loh yang mau nyanyi. Silakan Kak Fanya untuk pujiannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk firman nih. Firman pada hari ini akan dibawakan oleh Bu Arni dan dibantu oleh Kak Tirta untuk membaca Alkitab. Tapi sebelum firman ternyata ada Kak Eca yang mau memimpin pujian. Silahkan Kak Eca untuk pujiannya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu,
Bacaan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetangmu berbejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sekian firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita minggu ini bertema berharap dan berusaha. Adik-adik, kita akan lihat gambar seorang Nabi Elisa. Nah, ini Nabi Elisa, adik-adik. Saat itu adik-adik, ada seorang ibu yang ditinggal mati suaminya. Suaminya ini juga seorang nabi, adik-adik. Nah, ibu ini juga mempunyai 2 orang anak laki-laki. Tetapi adik-adik, ibu ini juga punya hutang yang banyak kepada seseorang. Pergumulan janda ini begitu berat, adik-adik. Suaminya sudah meninggal, harta dan uangnya sudah habis. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan kalau janda ini tidak bisa membayar hutangnya, kedua anak laki-lakinya ini akan diambil untuk dijadikan budak. Pada suatu hari adik-adik, janda ini datang kepada Nabi Elisa untuk meminta petunjuk. Kira-kira apa yang harus ia lakukan? Nah, adik-adik, lalu Nabi Elisa bertanya kepada janda ini, "Apa yang engkau punya di rumah?" Janda ini bilang, "Aku hanya punya sebotol minyak." Lalu adik-adik,
Nabi Elisa menyuruh janda ini untuk meminta bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Janda ini begitu berharap dengan petunjuk yang diberikan oleh Elisa. Janda ini berusaha adik-adik. Dia meminta kepada tetangga-tetangganya bejana-bejana itu. Dia bawa pulang adik-adik. Lalu Elisa menyuruh untuk menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana tadi adik-adik. Kita lihat adik-adik. Kedua anak laki-laki janda ini juga ikut membantu ibunya. Memang itu sesuatu yang tidak mungkin adik-adik. Tapi mereka penuh percaya kepada Tuhan, akan kuasa Tuhan. Setelah mereka mengisi bejana-bejana tadi sampai penuh, kemudian mengisi lagi berikutnya sampai penuh lagi, hingga penuh semuanya adik-adik bejana-bejana itu. Kemudian mereka menjual bejana-bejana itu. Yang berisi minyak tadi, mereka jual adik-adik. Lalu uangnya bisa untuk membayar hutang-hutang janda ini. Dibayar lunas utangnya adik-adik, kemudian masih ada sisanya dan bisa untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Begitu berkuasanya Tuhan adik-adik atas hidup mereka. Mereka mempunyai iman, pengharapan kepada Tuhan. Mereka berusaha adik-adik. Petunjuk yang diberikan Nabi Elisa, mereka ikuti. Dan akhirnya mereka bisa hidup dengan damai lagi. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Saat ini adik-adik semua sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Di kelas yang baru, dengan pelajaran yang baru. Nah adik-adik tentu di kelas yang baru ini adik-adik juga berharap akan bisa mengikuti pelajaran tersebut. Tentunya adik-adik juga datang kepada Tuhan supaya ketika adik-adik menghadapi kesulitan, adik-adik berusaha untuk bisa mengikutinya. Di rumah bersama papa mama, adik-adik pasti bisa untuk mengikuti semuanya. Adik-adik, cerita kita berharap dan berusaha sehingga adik-adik semua tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan berusaha dengan apa yang adik-adik miliki saat ini. Nah, begitulah cerita kita adik-adik, tetap semangat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama Yesus, lakukan segala besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Dia selamat umat manusia. Yesus, takut yang ajaib,
Oke, terima kasih ya Bu Arni dan juga untuk Kak Michelle. Terima kasih Kak Michelle, Kak Elva dan juga Dek Kimora sudah memimpin pujian. Selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas. Minggu ini aktivitasnya akan dibawakan oleh Pak Anto. Silakan Pak Anto. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di ibadah minggu hari ini. Tadi di awal adik-adik sudah mendengar cerita bagaimana seorang janda yang kesulitan kemudian bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, bagaimana cara yang mujizat Tuhan itu waktu itu dengan ada satu botol minyak zaitun, tapi kemudian bisa menjadi banyak. Nah, hari ini aktivitasnya itu bagaimana kita membuat istilahnya tempayan atau bejana yang dipinjam dari para tetangga itu akhirnya bisa terpenuhi dengan minyak zaitun dari botol yang kecil tadi. Nah, kita buat gambar tempayannya. Nih adik-adik, ini ada gambar ya seperti di atas di video, adik bisa lihat. Nah, yang gambar seperti di atas itu, kemudian kita lubang tengah. Nah, tempayannya kecuali yang tutup ini, kemudian kita bisa gunting atau minta tolong mama papa, kita lubangi. Nah, lubangi yang tengah aja. Bagian atas lehernya tidak perlu. Nah, ini gambarannya adalah tempayan ya atau bejana ya waktu itu. Kemudian kita ada yang ini gambar yang sebelahnya. Nah, ini seperti ini juga. Itu dianggap minyaknya atau air di dalam nanti tempayannya. Kemudian ada satu lagi nih. Ini nanti yang dimasukkan. Nah, ada juga gambarnya di situ. Nah, ini nanti minyak yang dicurahkan dari botol kecil dimasukkan ke tempayan. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, tadi yang sudah dilubangi ya, dilubangi. Mungkin ini bisa kertas tebal atau tipis, ini HVS boleh yang luar. Kemudian di belakangnya kita beri kertas bekas, bisa kardus, bisa kertas bekas seperti ini ya. Kertas apapun lebih tebal, kemudian kita tempelkan. Nah, tetapi tempelnya jangan full. Nah, ternyata ini masih tidak full semua, ini masih hanya samping. Nah, ini lihat. Yang dilem hanya sebelah kiri dan kanan aja. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang air kita potong. Kita potong sesuaikan ya. Nah, ini dibuat seperti ini. Air diwarnain, kemudian dipotong, disesuaikan dengan yang di lubang tadi. Kemudian dikasih kertas yang tebal belakangnya. Terus digabung dengan atasnya. Ini yang mengalir dari atas, digabung pakai kertas tebal juga. Nah, mudah kan? Nah, bisa diwarnain. Mungkin di sini bisa minyaknya, warnanya ada kuning. Kalau adik-adik warna orange, warna tetap putih juga boleh. Nah, nanti silakan. Nah, oke. Ini langkah berikutnya, itu di sebelahnya ada gambar. Kok bisa seolah-olah mengisi gimana Pak Anto? Nah, ini Pak Anto ajarkan sekarang. Nah, nih sekarang dimasukkan dari bawah. Masuk, ini dimasukkan ke bawah. Nah, kita pasangkan yang sudah dikasih tebal semua dengan yang di atasnya. Keliru ini. Masuk di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, udah jadi kan? Waktu itu janda dibantu oleh Nabi Elisa, diperintahkan untuk isilah tempayan itu dengan satu botol. Ya, satu botol. Dia punyanya memiliki satu botol. Kemudian diisi semua tempayan yang dipinjam dari tetangganya.
kemudian diisi. Nah, diisi itu, nih diisi sedikit-sedikit, terus naik. Terus akhirnya, nih seolah-olah terisi kan, ada airnya, ada minyaknya di situ. Terus. Loh, ini gimana? Kok nggak bisa? Coba. Oh, iya, nyangkut. Nah, ini terus naik. Nah, akhirnya full. Nah, seperti ini. Dan janda itu mengisi semua tempayannya sehingga tempayannya penuh dan bisa untuk membayar hutang. Nah, ini tempayannya seperti ini. Nah, airnya bisa terpenuhi seperti ini. Nah, ini sederhana sekali. Semua adik-adik bisa silakan mencoba, baik yang balita bisa dibantu, yang kelas pratama, kelas 1 sampai kelas 3, maupun yang madya kelas 4 sampai kelas 6. Bisa minta tolong sama kakak, minta tolong sama mama, papa, opa, oma, silakan melengkapi cerita yang disampaikan oleh Bu Arni tadi, sehingga kita bisa bercerita, oh seperti itu toh, mengisi tempayan sehingga bisa penuh, seolah-olah mengisi sehingga penuh seperti ini. Ya, kita ulangi lagi, kita isi. Oh, 1 2 3 1 2 3. Aduh, wah ini akhirnya penuh. Nah, seperti ini. Nah, demikian adik-adik, ini melengkapi aktivitas kita. Mudah kan? Tidak repot, tidak sulit, dan sangat sederhana. Nah, kiranya aktivitas kita menolong kita semakin memahami apa dari cerita yang kita dengar hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya tetap belajar, jaga semuanya, imun tubuh kita tetap sukacita, bahagia selalu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus amat indah, kasih Yesus amat indah, kasih Yesus amat indah. Oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselam, amat luas, takkan terkelilingi. Oh, kasih Yesus. Nah, terima kasih untuk pujiannya. Nah, adik-adik, bentar lagi kita mau selesai nih sekolah minggunya. Jangan lupa ya untuk tetap mengumpulkan persembahan di celengan yang udah adik-adik buat, atau bisa juga minta tolong papa atau mama untuk transfer di rekening ini. Nah, ini dia. Oke, karena sekolah minggunya udah mau selesai, kita mau doa penutup dulu. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang senantiasa Engkau berikan pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol 5M. Apa aja tuh 5M? Ini dia yang pertama, ada memakai masker. Nah, yang kedua apa tuh? Bener banget. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian ada yang ketiga. Ini dia yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kemudian yang keempat ini menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, ini dia apa yuk yang terakhir? Nah, yang terakhir ini adalah mengurangi mobilitas. Jadi adik-adik, kalau nggak ada acara yang penting-penting banget, mending di rumah aja sama papa, sama mama, sama adik main di rumah. Oke? Sampai ketemu minggu depan dan semoga semuanya sehat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.